wabarakatuh. Waalaikumsalam Al- warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa bertemu ya teman-teman semuanya. Masya Allah. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, dalam iman, dan juga selalu semangat dalam menuntut ilmu ya, di acara sosialisasi ini ya. Barakallahu fikum juga buat para asatid, Masya Allah gitu kan ya, yang berkenan meluangkan waktu untuk malam ini sharing-sharing ya, dan memberikan inspirasi mengenai pengembangan sumber daya manusia ini, terutama di Indonesia, Masya Allah. Ada Buya Elvi Syam, Masya Allah. Jazakumullah khair, Buya Elvi sudah berkenan hadir. Ustadz Ihsan belum hadir ya. Ini Ustadz Ihsan ada belum? Belum kelihatan. Ada Coach Daru, Masya Allah, Coach Daru ini master coach kita gitu ya, yang membersamai kita di malam ini, Insya Allah. Dan juga ada Ustadz Adi yang ada di IOU, di Koordinator Akademik. Nah ini, Ustadz Ihsan, Masya Allah. Assalamualaikum. Baru kelihatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada bimbingan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat. Semoga kita selalu bisa meneladani beliau dan mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman insya Allah. Insya Allah ya, 10 hari lagi nih, waktu mendekat, semakin mendekat ya. Kita akan mengadakan workshop ya, Agile Hijrah Coaching ya. Tadi sempat disampaikan kepada Mas Heri, apa itu Agile Hijrah Coaching. Jadi insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi batch kelima ya. Jadi ada 4 batch sebelumnya. Nah, untuk yang batch kelima ini, IUU juga berkolaborasi bersama-sama, ya, membersamai juga di HSI dan juga di Hijrah Coach, ya. Jadi, tujuan dari program ini adalah ditujukan ya pada dasarnya untuk pengelola ya, pengelola, pemimpin, atau mungkin mudir dari sekolah gitu, yayasan, atau mungkin lembaga-lembaga dakwah Islam, ya, yang pada dasarnya memegang peran penting dalam pengembangan Islam ya, terutama dalam organisasi gitu. Jadi memang kita tujukan ke sana gitu kan ya. Karena kami menyadari ya waktu kami berdiskusi bersama-sama, Masya Allah gitu kan ya, yang inisiatifnya yang pertama kali dilakukan di HSI dan Hijrah Coach gitu kan ya, bahwa pengembangan kepemimpinan di lembaga-lembaga Islam ini memang sangat-sangat diperlukan ya. Karena apa? Sukses dakwah di Indonesia, Masya Allah itu juga akan ditentukan dari organisasi-organisasi yang berkecimpung di dalamnya, dan yang terutama juga adalah para pemimpinnya. Gitu ya. Jadi kalau sebuah organisasi ingin maju, biasanya teman-teman lihat semuanya kira-kira siapa sih pemimpinnya, ya. Karena pemimpin itu yang akan bisa membersamai dan bisa mengarahkan organisasi untuk maju, gitu ya. Nah, jadi insya Allah dengan pengembangan kepemimpinan itu diharapkan nanti itu juga bisa membawa kemajuan dalam organisasi yang dipimpinnya, dan ujung-ujungnya adalah untuk kemajuan dakwah kita bersama di Indonesia insya Allah gitu. Nah, qadarullah juga saya secara pribadi dan mewakili juga di International Open University gitu kan ya, memang sangat passionate ya dalam pengembangan yang namanya sumber daya manusia. Ya, qadarullah, saya di 25 tahun terakhir banyak berkecimpung di pengembangan sumber daya manusia. Tapi qadarullah ini juga ada atas izin Allah, ini kebanyakan malah ada di perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya. Jadi saya banyak berkecimpung di perusahaan-perusahaan asing gitu. Yang qadarullah juga atas izin Allah di 5 sampai 10 tahun terakhir ini banyak terlibat nih di kegiatan-kegiatan dakwah Islam ya. Yang dimana saya juga melihat memang pada dasarnya organisasi-organisasi Islam ini memiliki kader-kader ya, memiliki anggota-anggota atau sumber daya sebetulnya tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan asing, ya kan? Nah, tapi memang permasalahan yang sering kali dihadapi adalah pengembangan sumber daya manusianya, ya. Jadi kesempatan untuk pengembangan, ya. Jadi training, development, workshop. Ya, kadang-kadang lembaga-lembaga Islam ini memang perlu banyak berbenah, ya kan, untuk bisa mengembangkan terutama sumber daya yang ada di dalamnya, ya. Karena saya mengaca kalau di perusahaan asing memang investasinya cukup besar sekali kalau kita bicara pengembangan sumber daya manusia. Nah, insya Allah gitu kan ya, kita coba gerakan, kita coba inisiasi, kita coba sebarkan
bahwa pengembangan sumber daya manusia di organisasi-organisasi Islam ini juga harus dijadikan salah satu kunci untuk bisa mengembangkan dakwah kita, insya Allah, gitu ya. Nah, menyadari hal yang seperti ini, makanya kami sangat tergerak sekali ya bersama-sama. Bahkan visi kedepannya adalah untuk membentuk 1.000 coach gitu ya. 1.000 Agile Hijrah coach ya. Yang sekarang masih kurang lebih sekitar 100 lebih ya coach Daru gitu kan ya. Jadi memang masih long way to go ya. Masih banyak sekali yang harus kita lakukan. Makanya kita perlu bekerja sama bersama-sama, kita perlu saling bahu-membahu untuk bersama-sama mensukseskan bagaimana pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam aspek coaching ini, kita kembangkan bersama untuk di Indonesia. Gitu, insya Allah. Ya. Nah, eh, dan coaching ini menjadi salah satu kunci. Ya. Pengalaman saya selama 25 tahun, coaching ini merupakan salah satu kunci untuk pengembangan dari sebuah organisasi. Ya. Nah, qadarullah juga ilmu coaching ini banyak diakui oleh ilmu asing ya, ilmu orang barat ya. Padahal coaching ini juga sudah diterapkan di zaman Rasulullah SAW gitu kan ya. Jadi kita punya misi gitu kan ya untuk mengambil kembali gitu dan punya misi juga untuk kita bisa terapkan sesuai dengan syariat Islam dengan hikmah yang kita akan jalankan gitu ya. Sehingga coaching ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita ya. Jadi itu. Jadi insya Allah gitu kan ya, kita akan mulai journey kita ya. Dan mudah-mudahan dengan langkah kecil yang kita ikhtiarkan bersama-sama gitu kan ya, kita bisa membentuk leader-leader yang memang memiliki kemampuan yang bagus, kemampuan-kemampuan yang memang kita butuhkan untuk mengembangkan organisasi, mengembangkan dakwah kita, yang semoga langkah kecil kita ini mendapat bimbingan dari Allah, mendapat ridho dari Allah, dan semoga dimudahkan oleh Allah. Akhirul kalam, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih banyak jazakumullah khairan hasanah jaza Pak Ivan atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke sambutan kedua ya dari Coach Heru Nur Ihsan, Kepala Yayasan HSI ya. Waktu dan tempat disilakan, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan di antara nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan ya setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat terbesar. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul ya di majelis kesempatan malam hari ini, Alhamdulillah. Dan pada kesempatan malam hari ini ya kita Alhamdulillah kita akan eh, mendapat ya pencerahan ilmu baru mungkin nanti ya tentang apa itu coaching, apa itu mentoring, nanti insya Allah akan disampaikan sama Coach Daru ya. Yang mana eh, apa yang nanti akan disampaikan oleh Coach Daru ya, itu merupakan bagian penting dari kita sebagai seorang leader, kita sebagai seorang pemimpin ya, dimanapun level kita sebagai pemimpin di lembaga, entah itu di top level, di middle, maupun dimanapun. Bahkan ketika kita memimpin diri kita sendiri, itu membutuhkan kompetensi. Membutuhkan kompetensi. Kalau kita tidak tahu ya, kemana arah kita, kemudian bagaimana ketika kita eh, menghadapi tantangan dan rintangan di saat ini tentunya gitu ya, yang mana kita mengetahui perubahan itu sangat cepat sekali dengan perkembangan teknologi ini. Maka dengan hadirnya ya program eh, kolaborasi ya antara Hijrah Coaching dan juga dengan HSI yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kerjasama dengan IOU, Masya Allah, Alhamdulillah.
Ini adalah nikmat yang luar biasa untuk kita bisa kembali menghadirkan program beasiswa ini. Dan mana kemarin 100 4 bed dari 100 target kita 100 peserta, alhamdulillah terlampaui dan ini kita punya target baru ya eh, dengan banyaknya peserta, banyaknya teman-teman yang mereka ingin mengikuti program ini. Tentunya para leader lembaga, baik lembaga pendidikan, lembaga dakwah, bahkan teman-teman individu ya, yang mereka ingin berusaha untuk membekali diri mereka ya, ketika memilih lembaganya masing-masing gitu. Maka hadirnya program ini kita berharapkan kolaborasi dari teman-teman semuanya, teman-teman lembaga yang lain, agar kita tetap bisa sustain, bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin secara umum dan terusnya kepada para pimpinan lembaga, para leader, dan juga teman-teman yang mereka ingin terus mengembangkan diri. Demikian sedikit dari kami. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Ihsan atas sambutannya. Ya, kita masuk ke sesi yang utama. Teman-teman semua yang sudah hadir di sini, insya Allah akan terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama adalah sesi terkait dengan penyampaian sosialisasi apa itu hijrah coaching yang nanti akan disampaikan oleh Coach Deru Dewayanto. Kemudian nanti akan ada sesi testimonial dari Coach Muhammad Elfisham, kemudian dilanjutkan oleh Coach Adi Wira. Dan yang ketiga nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman semua yang ada pertanyaan-pertanyaan, silakan boleh di-keep dulu pertanyaannya. Nanti kita dengarkan para pemateri kita, para coach kita, para asatidz kita menyampaikan materinya, kemudian nanti insya Allah ketika kita punya pemahaman yang lebih dalam, baru keluar tuh pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih dalam gitu dari segi kualitasnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, teman-teman semua di sini silakan kalau misalkan ada yang mau on cam, tidak masalah. Tetapi untuk para akhwat, untuk menimbang mafsadat dan mudaratnya ya lebih baik untuk di off cam untuk yang akhwat. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa kita start aja ya, Coach Deru ya. Boleh Sesi. Mas Heri. Baik, ya. Waktu Siap. dan tempat disilakan, Coach Deru. Baik, terima kasih Mas Heri. Bismillah, innalhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang terhormat, yang saya hormati Ustadz Elfisham, guru kami semua, Ustadz kami, ada Pak Evan dari IOU, ada Coach Ihsan dari HSI, dan selamat datang teman-teman semua di malam hari ini. Ada juga nanti Ustadz Adi yang bergabung. Eh, ini adalah hari yang malam ini adalah hari momentum yang spesial juga buat saya nih. Kenapa? Karena IOU dan HSI ini adalah dua lembaga dakwah yang punya space, yang punya tempat di hati saya sangat besar. Jadi eh, di relung hati saya ini sangat besar. IOU dan HSI. IOU termasuk chancellor-nya, foundernya Syekh Bilal Philips adalah orang yang terlibat langsung di proses hijrah saya, hijrah secara maknawi ya. Di mana saya pernah tinggal di Qatar, jadi ekspatriat, waktu itu berkenalan dengan Syekh Bilal Philips di tahun 2010. Dan IOU, Masya Allah, saat ini sudah sangat berkembang. Dan IOU ini skopnya dunia, teman-teman. Kalau yang baru dengar tentang IOU, International Open University, skopnya dunia, dan bahkan eh, sebelum masuk ke Indonesia sudah sangat besar di dunia barat, termasuk di Amerika dan di Eropa. Lalu masuk ke Indonesia, Pak Evan dan teman-teman di IOU mengembangkan lebih besar lagi, dan menurut kabar lebih dari 270.000 orang yang sudah mendaftar.
Nah, HSI juga luar biasa, Masya Allah. Punya relung, punya space di hati saya juga, di mana saya sekeluarga belajar di HSI. Jadi kita jadi santrinya HSI juga, saya, istri, anak. Jadi santrinya HSI, kita belajar di HSI mengikuti programnya Ustadz Abdullah Roy. Dan tentu saja, Masya Allah, Alhamdulillah, dua organisasi ini saat ini kita nggak cuma dua organisasi ini punya program diniyah, program eh, yang langsung di area diniyah, namun juga punya concern, punya perhatian terhadap perkembangan sumber daya. Dan di hari ini, Alhamdulillah, kita berkesempatan untuk sharing apa yang akan kita selenggarakan di batch kelima. Batch kelima adalah bagian dari International Certification Program. Adalah potret, adalah proses dari menuju ke International Certification Program. Program ini adalah program yang kami akreditasi, yang merupakan proses yang didesain khusus untuk para leader yang mengikuti programnya memiliki kemampuan sebagai seorang coach. Nah, teman-teman, karena mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya apa ini programnya, belajar apa, maka webinar malam ini kita adakan untuk menjawab langsung kira-kira eh, program sertifikasi Ejal Hijrah Coaching adalah tentang apa sih? Belajar apa manfaatnya, apa value-nya, dan setelah lulus kira-kira dapat apa, learning objektifnya apa. Saya punya slide yang mudah-mudahan teman-teman bersabar untuk mengikuti slide saya, nggak terlalu banyak kok ya. Mudah-mudahan kita bisa wrap up slide saya tidak terlalu lama. Baik, karena program ini ada coachingnya di belakang dan ada hijrahnya, maka ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi. Jadi sertifikasinya nanti kita jelaskan, saya jelaskan berapa lama sih rundown-nya, flow-nya apa saja. Namun sebelum kita ke sana, teman-teman ada beberapa hal awal yang kita perlu klarifikasi. Yang pertama di 2 hari nanti, ini sertifikasinya 2 hari ya teman-teman. Kita tidak belajar ilmu diniyah. Justru teman-teman yang saat ini sebagai penggerak dakwah, bahkan pimpinan organisasi, lembaga dakwah, pendidikan, aktivis atau eh, aktivis kerelawanan ya, eh, dan juga para pengajar, ustadz, ustazah, insya Allah kita nanti akan juga punya batch khusus akhwat, tapi saat ini kita memang fokuskan ke peserta ikhwan, adalah teman-teman yang akan nanti belajar atau menguasai ilmu diniyahnya. Namun di 2 hari ini kita justru belajar ilmu yang sebagai pendukung dakwah terselenggara dengan baik, yaitu dari sisi human resource atau human development. Nah, jadi kita di 2 hari ini tidak belajar ilmu diniyah, karena teman-teman lah yang menguasai ilmunya, para pimpinan pondok, di sini ada Ustadz Al-Fisham yang menguasai ilmu diniyahnya. Ilmu yang akan dipelajari 2 hari kita kemas dalam bentuk sertifikasi, kita tidak belajar ilmu diniyah. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu saya klarifikasi adalah, teman-teman di 2 hari ini tidak belajar sebagai public speaker atau tidak belajar public speaking. Ya, memang ada coach-coachnya nih, ada coachnya. Ketika dengar istilah coach atau kata-kata coach, muncullah tuh beberapa hal. Oh, jadi motivator ya. Oh, jadi public speaker ya. Oh, ngisi acara ya. Bukan. Jadi di 2 hari ini kita tidak belajar public speaking. Namun memang ilmu coaching yang teman-teman akan pelajari di 2 hari ini sebagai landasan yang penting untuk menguatkan public speaking. Banyak sekali trainer public speaker yang belajar coaching, kemampuan public speakingnya meningkat dengan baik. Kenapa? Karena landasan utama dari ilmu atau kompetensi coaching
di mana bagian dari applied psychology, akan memperkuat kemampuan delivery seseorang. Sehingga delivery-nya nggak satu arah saja, namun dua arah. Nah, kemampuan untuk melakukan komunikasi dua arah inilah yang akan dipelajari di kompetensi coaching yang teman-teman akan dapatkan di Agile Hijrah Coaching. Namun tidak secara spesifik kita akan belajar public speaking. Ya. Lalu ada coach-coachnya nih, ada coach-coachnya. Kita mau belajar jadi motivator mungkin ya, karena coach lagi booming, ya, coach, coach, coach. Banyak sekali yang menamakan dirinya sebagai seorang coach ya, padahal sebenarnya nggak boleh teman-teman. Sebenarnya coaching itu ada profesi khusus, ada sertifikasinya, ada akreditasinya. Seseorang nggak bisa dengan mudah menamakan dirinya coach atau memanggil seorang coach tanpa ada sertifikasi khusus atau akreditasi di mana ada lembaga dunia yang memang mengatakan dirinya sebagai seorang coach. Nah, jadi kita karena fenomena coaching semakin banyak, heboh, booming, tren, ya, banyak banget nih orang yang eh, menamakan dirinya atau dipanggil sebagai seorang coach. Nah, namun konteksnya seperti motivator. Nah, teman-teman di 2 hari ini kita tidak belajar sebagai seorang motivator. Artinya teman-teman nanti jangan dibayangkan di 2 hari ini kita semangat gitu ya, semangat pagi, 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 pagi. Nggak perlu seperti itu. Namun memang teman-teman, kemampuan agile coaching adalah kemampuan yang akan teman-teman pelajari dan motivasi yang terjadi di klien atau di orang yang dilakukan coaching, terjadi motivasi itu adalah sebagai impact. Walaupun teman-teman tidak menyengaja sebagai motivator, namun kemampuan coachingnya teman-teman, salah satu efeknya adalah seseorang akan muncul motivasi di dalam diri mereka. Sehingga bergerak sendiri, mampu melakukan action, mampu melakukan uh, proses untuk solving problem yang mereka miliki sendiri. Nah, jadi ini yang saya perlu klarifikasi di awal. Teman-teman tidak belajar ilmu dunia, teman-teman tidak belajar public speaking, teman-teman tidak belajar sebagai seorang motivator, walaupun di area public speaking dan motivasi ini, teman-teman, tanpa teman-teman menyengaja sebagai seorang motivator, seorang coach punya kemampuan untuk mendampingi seorang klien, seorang coach sehingga muncul motivasi di dalam diri mereka tanpa tanpa harus berlebihan, ya. Dan kemampuan coaching ini akan sangat membantu kemampuan public speaking. Nah, lalu apa ilmu yang akan dipelajari? Di sini penting juga untuk saya berikan klarifikasi di awal. Kenapa? Supaya agar teman-teman yang memang ingin mendaftar paham learning outcome, paham value, benefit yang akan didapatkan. Karena eh, tidak sedikit peserta yang ada di batch kemarin terkaget-kaget karena standar dari sertifikasi yang kita berikan. Ya, terkaget-kaget. Nanti saya cerita sedikit nih. Kagetnya kenapa? Kagetnya sih positif ya, tapi teman-teman, saya juga harus sampaikan apa yang teman-teman pelajari di depan agar teman-teman mempersiapkan diri dan mempersiapkan mental untuk mengikuti program ini. Jadi yang pertama, teman-teman akan belajar ilmu. Dan ilmu ini bukan ilmu karangannya Hijrah Coach, ilmu karangannya Coach Daru bukan. Ini adalah ilmu atau kompetensi, ya ketika kita bicara coaching adalah turunan dari um, ilmu psikologi atau applied psychology. Ilmu ini namanya kompetensi ini namanya adalah agile coaching yang merupakan standar, sudah ada standar dunianya di mana ada lembaga internasional yang mengakreditasi ilmu agile coaching ini. Dan alhamdulillah Hijrah Coach masih satu-satunya, masih pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan akreditasi untuk mensertifikasi seseorang dengan gelar dan ilmu agile coaching. Jadi ada ilmu khusus nih, ada ilmu khusus agile coaching. Dan agile coaching itu untuk apa? Jadi teman-teman, ilmu agile coaching yang akan kita pelajari di sertifikasi ini ya, adalah tujuan utamanya untuk membangun tim, membangun tim. Jadi sangat cocok memang
apabila saat ini teman-teman adalah seorang ustadz yang juga punya tim, ya. Jadi itu akan cocok sekali, akan sangat relevan ketika teman-teman punya aktivitas kesehariannya selain memimpin organisasi, maksudnya mengajar ya, tapi juga selain mengajar, memimpin organisasi sebagai seorang pimpinan di lembaga akan sangat relevan. Walaupun coach, kalau saya belum jadi pimpinan yang teratas, bagaimana? Akan sangat bermanfaat juga. Karena teman-teman, ilmu ini akan bagus juga untuk diri teman-teman menjadi seorang leader yang lebih baik dan perlu dipersiapkan sedari dini. Namun, ketika teman-teman ingin mendapatkan benefit, manfaat yang maksimal, yang sangat relevan adalah teman-teman akan dibekali ilmu agile coaching yang manfaat terbesarnya untuk membangun tim, untuk memimpin tim. Dan ini yang nanti saya akan sharing ya. Yang ini juga kita lakukan, kita juga educate ke klien-kliennya Hijrah Coach. Jadi Hijrah Coach ini sebenarnya bukan lembaga dakwah, teman-teman. Yang lembaga dakwah yang concern terhadap yang setiap harinya melakukan aktivitas dakwah, sharing pendidikan, aktivitas yang berhubungan dengan ilmunya umat, ilmu syar'i adalah HSI dan IOU, dan Hijrah Coach support HSI, IOU, dan lembaga-lembaga dakwah yang mengikuti program kami. Walaupun kami sebenarnya bukan lembaga dakwah, kami professional coach yang kesehariannya kami mendampingi korporasi. Namun nanti kita cerita ilmu yang sama yang saat ini kita bagikan ke corporate juga relevan untuk mendampingi para pimpinan lembaga Islam karena punya tantangan yang sama di area developing people, di area mengembangkan, membantu perkembangan pertumbuhan karyawan atau tim. Ya, jadi ilmu agile coaching ini sangat akan bermanfaat ketika menyentuh area developing people atau membangun people atau membangun tim. Nah, selain itu bukan cuma untuk membangun tim sebenarnya. Karena ketika kita bicara proses eh, membangun tim itu harus memiliki kompetensi, teman-teman, maka teman-teman mungkin sadar saat membangun tim kita punya banyak tantangan. Memang ketika kita bicara tantangan sebagai pimpinan lembaga, sebagai apalagi teman-teman juga eh, teman-teman semua adalah ustadz, adalah pengajar yang insya Allah memiliki base yang sangat kuat di area diniyah, maka tentu saja saat ini teman-teman sangat melakukan proses development di area people, tidak melupakan atau selalu selalu mengikut sertakan kekuatan dari akidah dan iman. Dan itu penting banget. Dan itu kami selalu sarankan untuk terus dijaga. Artinya gini, ketika kita punya masalah berhubungan dengan tim, berhubungan dengan bagaimana membangun lembaga lebih baik lagi, kita harus sadar bahwa pertolongan dari Allah adalah yang utama. Ya, kita fokus ketika kita membangun organisasi, maka pertolongan dari Allah yang akan dapat membantu organisasi kita untuk bertumbuh. Namun setelah itu, teman-teman, setelah kita minta pertolongan kepada Allah atau sambil kita meminta pertolongan kepada Allah, maka kita juga perlu melakukan ikhtiar, membangun ikhtiar kita, berusaha lebih. Berusaha lebih ini dengan tools-tools yang berbeda, tidak hanya tools yang itu-itu saja. Ya, maka tentu saja kemampuan agile coaching ini dapat membantu proses ikhtiar kita untuk dapat menghasilkan solusi yang berbeda, menghasilkan solusi yang lebih baik, dan tentu saja teman-teman, proses ikhtiar ini adalah bagian dari ibadah juga. Walaupun kita bilang ilmu agile coaching adalah Coach Isanto mengatakan ilmu alat ya, ilmu yang akan membantu proses kita melakukan aktivitas dakwah. Ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan organisasi. Eh, Nah, maka ilmu ini yang akan membantu proses ikhtiar kita, mudah-mudahan akan membantu kita untuk menjalankan proses kita
Dan proses ini mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah ya, dan ibadah kita tidak dengan ikhtiar yang itu-itu saja atau usaha kita tidak itu-itu saja, tapi dengan kemampuan agile coaching mudah-mudahan kita bisa memiliki cara-cara yang lebih kreatif, lebih inovatif. Yang berikutnya, value dari belajar agile coaching adalah untuk membantu ikhtiar tim. Sebagai leader, teman-teman, maka penting untuk teman-teman punya kemampuan membantu ikhtiarnya tim juga. Karena peranan utama sebagai seorang leader adalah creating the next leader, menciptakan leader-leader berikutnya. Maka teman-teman, salah satu peranan penting antum semua sebagai pimpinan lembaga adalah mempersiapkan tim antum, tim Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Maka ilmu agile coaching mudah-mudahan akan dapat membantu nggak cuma ikhtiarnya antum, tapi ikhtiarnya tim teman-teman sekalian. Nah, bagaimana caranya proses agile coaching ini kita lakukan? Maka teman-teman, saya sharingkan ini adalah framework dari agile coaching yang disepakati lembaga dunia. IC Agile. Ini adalah frameworknya. Teman-teman lihat nih ada 4 kompetensi, 5 kompetensi, 3 mastery, dan ada Agile Practitioner. Ketika teman-teman memiliki kompetensi ini, lengkaplah Anda sebagai seorang Agile Coach. Nah, namun kita teman-teman tentu saja ingin teman-teman mempelajari ini semua. Namun yang kita akan pelajari di 2 hari mungkin tidak seluruhnya. Apa yang akan kita pelajari? Nah, teman-teman kita akan pelajari beberapa hal. Namun yang akan kita pelajari ini, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya yang pertama kali, ilmu Agile Coaching yang akan teman-teman dapatkan di sertifikasi 2 hari Agile Hijrah Coaching adalah yang pertama self, diri Anda sendiri. Self. Anda bisa menjadikan atau membantu ikhtiarnya Anda sendiri tadi punya kemampuan lebih baik sebagai seorang leader yang paham agility, yang bisa melakukan self-coaching ke diri teman-teman sendiri. Punya tools, punya kemampuan untuk melakukan self-coaching dan menjadikan mudah-mudahan diri antum lebih agile. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan tools ini untuk individual dengan sesi one-on-one coaching, one-on-one mentoring, atau one-on-one session yang lainnya. Yang ketiga, teman-teman akan dapat melakukan dengan kompetensi yang akan dipelajari di 2 hari ini, mendampingi tim. Mendampingi tim. Tim itu apa? Tim itu adalah satu kelompok orang-orang, ya, itu kita katakan tim. Nah, namun nggak cuma tim, teman-teman dengan ilmu ini dapat mendampingi program. Program itu multiple tim, ya. Dan kompetensi sampai ke mulai dari self sampai program inilah yang teman-teman akan kuasai, walaupun memang ketika kita tadi lihat Agile Hijrah Coaching kompetensinya lengkap, maka sebagian besar teman-teman sudah akan pelajari 2 hari ini. Untuk mengawal sampai dengan program, bahkan organisasi dengan banyak departemen ya, itu sudah termasuk program. Multiple unit atau departemen kita bisa katakan program. Artinya satu perusahaan, satu lembaga itu kita bisa katakan program. Nah, organizational itu seperti apa? Organization seperti apa? Yang harus dimiliki kompetensinya berbeda nih, agak berbeda. Itu adalah sekelas holding BUMN. Contohnya kami mendampingi Telkom atau mendampingi Pertamina secara holding, maka kemampuan yang dibutuhkan itu lebih, ya, namanya adalah enterprise agile coaching. Namun ketika kita bicara agile coaching bahkan sampai ke multiple tim atau program. Nah, jadi 2 hari ini teman-teman kita akan belajar yang pertama sebagai agile practitioner punya kemampuan sebagai seorang leader dengan value dan prinsip agile yang teman-teman mungkin konteks agile nanti kita
akan bahas lebih detail ya. Namun teman-teman sadar di era digital ini banyak sekali perusahaan yang tidak mampu bertahan. Tentu saja dengan izin Allah, qadarullah. Dan tentu saja eh, banyak sekali perusahaan-perusahaan ini yang terkena disruption. Termasuk juga mungkin karyawannya, timnya. Banyak yang tidak kuat secara mental karena kecepatan dalam bertransaksi, kecepatan dalam inovasi sangat dibutuhkan. Nah, itulah pentingnya menjadi seorang agile practitioner yang akan dipelajari di program ini. Kita juga akan belajar di 2 hari ini mentoring kompetensi, coaching kompetensi, dan kita aktifkan dengan 3 mastery yang kita akan pelajari bagaimana mengaktifkan 3 mastery ini. Itu yang akan kita pelajari di 2 hari program. Nah, kita akan belajar di 2 hari program ini, teman-teman. Kita akan belajar Agile dan Agile Coaching Fundamental. Kita belajar coaching kompetensi, mentoring kompetensi, lalu kita akan belajar bagaimana kita aktifkan eh, kompetensi ini untuk mengawal tim, dan kita akan melakukan dengan metodologi active learning. Nggak cuma teman-teman itu belajar teori, tapi langsung praktek mulai dari demo, ada role play, one-on-one session, triad, dan lain sebagainya. Dan Agile Hijrah Coaching ini sebagai journey untuk menuju kepada full international certification yang ketika mudah-mudahan teman-teman nanti bersabar, rajin, mudah-mudahan dapat kesempatan untuk mengikuti jenjang yang lebih lanjut. Atau mungkin teman-teman ketika setelah mengikuti program 2 hari ini, tertarik untuk belajar lebih, maka teman-teman akan lakukan. Ya. Dan ini adalah bagian dari 4 sertifikasi internasional yang Hijrah Coach sudah miliki, yang sudah kita lakukan untuk publik dan kita juga tawarkan ke corporate atau digunakan oleh corporate. Nah, ini adalah sertifikasi internasional yang kita miliki, dan beberapa area penting di 4 sertifikasi ini sudah kita uh, uh, berikan di Agile Hijrah Coaching, yang merupakan bagian penting yang penting teman-teman pelajari ya di 2 hari itu. Dan ilmu yang sama, teman-teman, sudah kita gunakan juga untuk mengawal beberapa klien corporate kami, Hijrah Coach. Yang masih berjalan dan rutin sampai dengan sekarang adalah Telkom dan Pertamina. Beberapa case teman-teman di Telkom dan Pertamina yang kita gunakan ilmu ini untuk mendampingi mereka, mulai dari kita mencetak para leadernya dengan ilmu Agile Hijrah Coaching, sampai ke consulting, kita juga mendampingi faculty member mereka atau expert di corporate university mereka, sampai ke eh, program program inovasi mereka dan program tematik mereka. Begitu juga di Pertamina, begitu juga di beberapa corporate yang kami dampingi. Jadi artinya gini teman-teman, saya hanya ingin memberikan konteks bahwa ilmu yang akan dipelajari di Agile Hijrah Coaching 2 hari sertifikasi ini adalah ilmu yang kita gunakan, Hijrah Coach gunakan untuk mendampingi klien-klien kami, dan bahkan klien-klien kami minta untuk disertifikasi dengan ilmu yang sama. Kita berikan kepada teman-teman pimpinan pondok, ustadz, penggerak dakwah dalam bentuk sertifikasi beasiswa Agile Hijrah Coaching. Yang konteksnya kita sesuaikan dengan Islamic values. Kenapa ada hijrahnya? Karena teman-teman, yang penting adalah bagaimana kita melakukan proses, nggak cuma mendampingi tim, tidak cuma dengan kemampuan coaching, namun ada hijrahnya adalah karena kita melakukan mesti base harus berlandaskan Islamic values. Dan salah satu area yang penting adalah di area Agile Practitioner. Kalau teman-teman lihat, teman-teman nanti kita akan di 2 hari ini juga, di 2 hari sertifikasi juga kita bahas bagaimana kita relevansikan dengan ilmu syar'i yang kita pelajari dari Ustadz, yang bahkan antum semua sebagai pimpinan lembaga perjuangkan di keseharian, yaitu ilmu syar'i yang tentu saja sangat relevan ketika kita bicara Agile, sangat berhubungan dengan akidah, sangat berhubungan dengan sabar, tawakal, ya. Kita percaya ada takdir, dan itu semua nanti kita akan bicarakan di 2 hari hubungan antara Agile coaching dengan Islamic values. Mungkin itu dari saya sebagai sharing ya tentang apa yang dipelajari di 2 hari ini. Saya kembalikan ke Mas Heri. Masya Allah. Terima kasih banyak Coach Daru atas materi yang disampaikan. Banyak sekali sebetulnya tadi yang bisa kita
gali lagi gitu ya, karena mungkin ini saya sangat meyakini mayoritas dari kita baru mendengar gitu ya. Jadi harus betul-betul kita nanti kalau misalkan di antara kita alhamdulillah mendapatkan beasiswanya, karena kebetulan teman-teman semua untuk batch kelima ini kita cukup terbatas dari segi kuantitas yang bisa diterima. Jadi boleh jadi justru di next batch-nya ya Coach Daru ya, next batch ada sebagainya sampai 1.000 peserta harapannya. Betul ya, Coach Darwi? Ya, kita akan mudah-mudahan lanjutkan ke batch-batch berikutnya. Dan yang pertama saya ingin sampaikan, teman-teman, setelah ini tentu saja ada link yang teman-teman bisa isi untuk mendaftar. Isi link itu ada form pendaftaran yang nanti bisa di-share ya. Yang berikutnya adalah yang perlu kita share juga adalah kita mohon bersabar ketika teman-teman mungkin sudah daftarnya dari batch pertama, pengumuman di awal belum dipanggil-panggil ini mohon bersabar karena kita ada backlog sampai dengan udah 600 total dari pendaftar yang umum yang kini kita harus cicil satu persatu untuk menyelesaikan backlog ini atau orang-orang yang mendaftar atau peserta seperti antum semua yang mendaftar. Pertanyaan-pertanyaan yang kedua juga yang sebelum ini muncul adalah bagaimana dengan akhwat. Nah, kita mudah-mudahan di batch-batch berikutnya akan punya sesi khusus atau batch khusus uh, untuk akhwat. Seperti itu Mas Heri. Baik, baik. Terima kasih banyak Coach Deru. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ya terkait dengan apa yang kita akan pelajari, skopnya sampai mana, batasan-batasan wilayah dan sebagainya. Saya sebelum lanjut ke sesi selanjutnya nih, izin Coach ya, saya akan lakukan door prize nih untuk teman-teman semua. Ya, simple aja satu door prize aja di sesi kita kali ini. Maksud saya di pertanyaan saya kali ini satu door prize. Pertanyaannya adalah tadi ada 4 utama yang hal yang kita akan pelajari. Sebutkan 2 di antaranya. Silakan raise hand. Mbak Delsi Aulia yang pertama. Silakan Mbak Delsi Aulia bisa di open mic lebih baik. Tes, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran Mbak Delsi? Yang akan dipelajari ya? Atau yang boleh diulang pertanyaannya, mohon maaf. Ya, tadi ada 4 hal utama yang dipelajari, yang akan dipelajari di coaching kali ini. Sebutkan 2, minimal 2 di antaranya. Yang pertama itu akan mempelajari tentang bagaimana kita membangun tim atau developing tim. Kemudian juga kita akan mempelajari bagaimana caranya kita bisa berikhtiar lebih baik, membantu ikhtiar tim juga untuk peningkatan kompetensinya. Baik, izin Coach Daru betul ya? Baik, selamat Betul. Delsi Aulia nanti akan dikirimkan voucher sebesar wallet maksud saya ya, sebesar 50.000. Jadi Mbak Delsi Aulia silakan bisa chat saya secara japri menyebutkan e-walletnya apa dan nomornya berapa. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, sesi testimoni dari para alumni Hijrah Coach. Yang pertama boleh disampaikan oleh Buya Muhammad Elfisham. Ya, beliau adalah seorang pendidik, juga seorang yang menjadi apa istilah pandai di dunia broadcast Ustaz ya. Kepala Artvisi ya. Waktu dan tempat disilakan Ustaz. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil Waalaikumsalam. anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih Coach Dawu dan yang lainnya untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk kita berbagi di dalam pertemuan kita, jauh dipandang mata, dekat dengan hati. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bisanya
berkumpul di dalam bagaimana kita merubah mindset. Terus terang apa yang dikatakan oleh Coach Daru tadi, banyak yang menamakan dirinya coach dan coach ya. Saya pernah coba belajar bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris saya sangat lemah sekali. Saya pernah coba belajar secara online bahasa Inggris yang yang diiklankan itu. Salah satu dari peserta dia bilang coach. Saya nggak tahu nih coach apa ini. Nah, jadi apa coach itu artinya guru atau apa? Kemudian juga alhamdulillah kita juga coba latihan ikut nge-gym di sini yang membantu kita atau yang trainer kita TP ya. Dibilang juga coach ya. Nah, ini ketika saya ikut dengan kegiatan kita di Agile Hijrah Coaching ini baru saya tahu bos apa itu coach ya, apa itu coaching. Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu wa taala, saya merasakan ada manfaat tentunya, dan saya memang tipenya orang yang merasa haus. Ini ada yang baru nih. Nah, apalagi berhubungan dengan dunia kita, yakni dunia dakwah, dunia manajemen. Alhamdulillah saya diamanatkan sebagai Ketua Umum Artivisi, Asosiasi Radio dan Televisi. Keanggotaannya ada 91, hampir semua radio-radio dakwah, radio sunnah, dan televisi bergabung di dalam kelembagaan kita. Kita juga memiliki di Padang ada Yayasan Dar El Iman dengan kegiatannya. Ini saya melihat manajemen ini. Saya pernah mengeluhkan kepada abang saya yang pada saat itu dia memimpin salah satu cabang dari salah satu perusahaan. Saya bilang, abang, kenapa kok saya mengarahkan dan mengarahkan anggota seakan-akan mereka tidak cuek aja. Nah, saya rasa hampir kita temukan di mana-mana adanya apabila kegiatan ini ada kegiatan sosial kurang termotivasi. Kemudian kalau seandainya dalam sebuah lembaga terkadang ya yang pesertanya pada umumnya bersifat atau banyak di antara mereka yang bersifat aman, yakni di zona aman gitu ya, tidak mau punya inovasi dan yang lain. Saya sudah sampaikan waktu rapat, saya sangat mengapresiasi orang-orang yang punya inovasi baru dalam mengembangkan karyanya, dalam mengembangkan dalam pengajarannya dan yang lain. Nah, maka dalam hal ini saya melihat bahwa Agile Hijrah Coaching ini sangat tepat sekali bagi kita sebagai mungkin dikatakan dengan top leader yang mengambil kebijakan-kebijakan, kemudian yang menggayomi banyak orang. Alhamdulillah di Yayasan Dar Iman kita sudah punya 460 pegawai, guru, ustadz dan ustadzah, dan ini dibutuhkan bagaimana kita mensiasati untuk menggayomi mereka semua. Kemudian Agile Hijrah Coaching ini, subhanallah, hijrah ini memang tepat namanya di sini saya melihat, karena adanya proses transformasi. Transformasi itu adalah hijrah, di mana kita akan merubah mindset kita,
yang awalnya seperti kita harus mendoktrin, kita harus memerintahkan pokoknya dan pokoknya. Sehingga terkadang anggota kita di bawah itu terkadang buntu, mereka punya ide-ide yang belum bisa kita eksplorasi, ya. Nah, sehingga terkadang pekerjaan itu menjadi buntu. Nah, eh, kita melihat bahwa tindakan coaching yaitu mengeksplorasi apa yang ada, potensi yang ada pada pada anggota-anggota kita atau tim kita. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah coaching yang terbaik. Ya, di antaranya kalau kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Muadz bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Apa kata Rasulullah SAW dalam dialognya? Bagaimana engkau akan memutuskan perkara? Lalu Muadz bin Jabal mengatakan, aku akan memutuskannya dengan kitabullah. Lalu ditanya, jika engkau tidak mendapatkan, ya, tidak menemukan dalam kitabullah, Muadz bin Jabal dia mengatakan, saya akan mengambil dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Nabi tanyakan lagi, jika engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah SAW, ya, Mu'adz mengatakan, aku akan beristihad dengan pendapat. Lalu Rasulullah SAW menepuk dadanya Mu'adz dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW. Ini adalah pelajaran coaching yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz dalam bentuk questioning, ya, bertanya, bukan langsung memerintah, bukan menggali kemampuan untuk menggali kemampuan berpikir dan mengesahkan ijtihad. Nah, di coaching ini kita dilatih, saya pendapat merasa saya coba untuk menggali dan masya Allah sangat luar biasa untuk ikut, ya. Saya merasa kalau ada kawan-kawan yang tidak mau ikut, rasanya itu sangat merugi sekali, ya, merugi dari sisi ilmu ini, karena coaching ini memang sangat diperlukan, ya, apalagi pada zaman kita sekarang ini, ya, terutama dalam membentuk tim, di mana agile coaching adalah seni mendampingi tim atau individu untuk tumbuh, tanggap, dan terus memperbaiki diri menghadapi perubahan dengan kolaborasi dan aksi nyata yang bertahap. Maka sangat cocok sekali untuk lembaga dakwah, pendidikan, karena kita menghadapi umat dan zaman yang terus bergerak dan berubah. Mungkin ini pengalaman dari saya, dan terima kasih sekali lagi kepada kita semua, terutama adalah ke Coach Daru, Coach Ihsan, yang subhanallah, yang memfasilitasi kami dapat beasiswa 100%, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada semuanya. Juga ada Coach Irfan yang di IOU, ya. Saya Masya Allah tadi sampaikan IOU itu ada luar biasa. Di Indonesia sudah ada 4.000 orang juga mahasiswanya. Saya melihat tidak menutup kemungkinan bahwa HSI juga akan bisa menjadi Open University di depan, ya, yang Masya Allah pada saat ini alumni sudah lebih dari 150.000, ya, dan mereka berkarya dengan luar biasa. Sekali lagi saya berterima kasih semuanya kepada seluruh tim yang telah membentuk dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan pahala kepada semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak Buya Muhammad Alfisyam atas testimoni disampaikan tadi. Ya, saya terhighlight dengan salah satu yang tadi disampaikan oleh Buya ya terkait dengan agile coaching ini ya. Kalau saya baca, yang saya catat adalah coaching ini adalah seni mendampingi dan bertumbuh bersama. Masya Allah. Ya, itu mungkin bisa menjadi catatan kita bahwa memang sebegitu besar urgensi untuk kita mengikuti beasiswa ini. Ya, saya lanjut yang kedua dari Ustaz Adiwira atau Coach Adiwira. Beliau adalah seorang akademik koordinator IO Indonesia yang menjadi salah satu veteran ya di IO Indonesia. Ya, beliau adalah salah satu orang yang pertama bersama Coach Daru juga kalau saya nggak salah ya, Coach Daru. Eh, Pertama Coach Daru kemudian dilanjutkan oleh Ustaz Adiwira ya. Mangga waktu dan tempat disilakan. Nah, syukuran kasiran Mas Heri. Suara Anda cukup jelas ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya memang luar biasa ya dari yang pernah saya ikuti di workshop 2 hari Hijrah Coach ini bersama HSI juga. Itu benar-benar mengubah ya pandangan saya terhadap apa itu tim dan juga kepemimpinan ya. Dan tentang agile ini juga bisa membuat kita belajar lebih gitu ya. Harus seperti apa yang dilakukan gitu ya. Ini apa ini? Nah, iya jadi eh, benar-benar memberikan sesuatu yang baru gitu ya. Dan memberikan view atau apa cara pandang yang baru tentang bagaimana kita membangun tim gitu. Dan sekali lagi teman-teman di sini silakan mendaftar ya. Ini karena kesempatan langka ya. Kesempatan langka silakan mendaftar dan diikuti proses pendaftarannya baik yang dari IOU maupun di luar IOU ada linknya tersendiri gitu ya. Eh, Kemudian dipersiapkan, kayak dipersiapkan dengan baik sehingga di hari H benar-benar siap, kemudian bisa mengikuti acaranya dengan baik dan insya Allah kemudian juga diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Ini acaranya insya Allah offline ya di Jakarta di akhir bulan. Ya, linknya nanti insya Allah di-share ya. Jadi ini sekali lagi kesempatan yang luar biasa dan bisa memberikan cara pandang yang baru. Kalau yang anak apa alami sendiri, kalau sebelumnya banyak terjadi kebuntuan, bagaimana sih harus melit sebuah tim dengan mengikuti acara ini eh, banyak sekali hal-hal yang baru bagaimana agile itu harus apa diterapkan dan juga butuh kesabaran ya untuk kemudian menerapkan agile ini dan itu insya Allah kalau benar-benar terwujud gitu ya itu organisasi atau tim kita ini akan berjalan dengan baik dan kita umpamanya sebagai leader itu akan lebih enak gitu ya. Maksudnya tidak terlalu tertekan lah ya maksudnya karena kita oh sudah tahu ilmunya harus begini begitu. Kenapa harus begini harus begitu dan bagaimana tadi ya kalau Buya Elvi mengatakan tumbuh bersama dengan tim gitu ya luar biasa. Dan ya itu saja dari Ana ucapkan juga terima kasih ya kepada Coach Daru dan yang telah memberikan memfasilitasi kami lah ya untuk beasiswa kali ini. Dan benar ini sekali lagi sesuatu yang belum pernah saya temui sebelumnya hal-hal yang baru di sini dan benar-benar memberikan cara pandang baru terhadap bagaimana memimpin sebuah tim ya. Semoga bisa terus istiqomah untuk kemudian target berikutnya ya 1000 sertifikasi. Nah, ya sekian dari saya. Syukran kasiran.
Mas Heri silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Adi atas penyampaiannya, atas testimoninya. Jadi kalau tadi Pak Adi lebih mention yang awalnya bingung, yang awalnya buntu, apa yang harus dilakukan untuk memanage tim, untuk memimpin tim. Justru ketika setelah mengikuti ini, bingungnya adalah bukan buntu, bingungnya adalah ini banyak banget yang bisa dilakukan gitu. Jadi yang awalnya bingung kebuntuan, ya pada akhirnya adalah bingung terlalu banyak inovasi yang bisa dilakukan. Seperti itu ya, kurang lebih Coach Adi. Ya. Baik, karena untuk sesi 2 kita sudah selesai semua. Kita coba lanjut ke sesi ketiga, tanya jawab. Kita buka termin pertama dulu, tiga penanya dengan masing-masing pertanyaan maksimal satu agar tidak ada kelebihan pertanyaan. Maksud saya biar semuanya bisa terakomodir pertanyaan-pertanyaannya dan lebih baik atau akan dipilih teman-teman yang bertanya via raise hand open mic ya. Jadi silakan biar kita lebih dialektik untuk open mic. Tetapi sebelum itu silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, nanti saya pilih. Baik, sudah ada beberapa yang raise hand. Ada 3 dari Mas Hanafi Ilham terlebih dahulu. Silakan Mas Hanafi Ilham. Eh, terima kasih Pak telah memberikan kesempatan untuk Ana ya. Perkenalkan nama Ana Hanafi Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya eh, saya Hanafi dari Padang, mengajar di SMA Darul Iliman sebagai guru BK, Pak. Eh, Tadi saya ini agak terlambat, jadi baru masuk ya. Eh, s- eh, saya mengajukan 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, pertanyaannya itu apa sebenarnya ini agil agil apa namanya agil hijrah coaching ini? Eh, apa sebenarnya ya? Maaf saya belum tahu karena saya baru masuk. Yang kedua, apa saya seorang guru BK, apa manfaatnya saya sebagai apa manfaatnya agil hijrah coaching ini bagi pendidik dan juga saya sebagai seorang guru BK di sekolah. Nah, terima kasih Pak telah memberikan kesempatannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena untuk pertanyaan pertama itu cukup mendasar ya, lebih baik nggak apa-apa nanti dijawab saja Coach Deru gitu ya. Tapi mungkin satu paragraf aja cukup jawabannya. Kemudian yang pertanyaan kedua kita langsung jawab. Seperti itu, Coach Deru. Silakan, Coach Deru. Eh, karena isi presentasi kita ini adalah tentang menjelaskan itu ya. Jadi kalau dijawab ya berarti Satu ngulang paragraf lagi. aja. Ngulang Satu lagi paragraf nih aja cukup. penjelasannya dari awal nih. Oke, nggak apa-apa. Saya simpulkan ya. Jadi teman-teman, apa itu Agile Hijrah Coaching? Tadi ada bagus sekali summary dari Buya Elvi tentang Agile Coaching. Nah, eh, yang teman-teman bisa kutip ya kalau teman-teman tadi dengar apa yang Buya Elvi sampaikan tentang hijrah coaching atau agile coaching. Kalau mungkin saya tambahkan dari itu, teman-teman, agile coaching ini adalah tentang kompetensi. Kompetensi yang eh, teman-teman perlu pelajari dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu serta penuh dengan disrupsi. Dan ini tentu saja saya menggunakan kata-kata yang lebih em, saya coba ya, karena kalau teman-teman nanti mengikuti sertifikasinya, banyak kata-kata yang baru buat teman-teman, dan itu nggak apa-apa, jadikan sebagai proses belajar. Namun ketika kita kembalikan di kaidah kompetensinya, maka Agile Hijrah Coaching adalah tentang kompetensi yang akan membantu teman-teman menjadi seorang leader dalam menghadapi kondisi
yang tidak menentu, yang penuh dengan disrupsi. Jadi kalau teman-teman nanti mendaftar Ejal Hijrah Coaching, belum tahu 100% tentang Ejal Hijrah Coaching atau Hijrah Coaching atau Ejal Coaching, justru nggak apa-apa. Yang perlu dipersiapkan bukan tentang tahu apa itu agile coaching baru mendaftar, tapi tentang ketika teman-teman membutuhkan tools, kompetensi untuk menjadi leader yang lebih baik, maka salah satu cara, salah satu kompetensi yang teman-teman perlu lihat di era saat ini, salah satunya adalah coaching. Lebih spesifik ke agile coaching. Nah, lalu apa hijrahnya itu? Tadi mungkin saya recap sedikit, adalah kita teman-teman di em, sebagai tentu saja em, sebagai orang yang paham atau kita sebagai penuntut ilmu yang paham pentingnya akidah, pentingnya kita meningkatkan keimanan kita. Semua kompetensi itu tidak berarti sebenarnya tanpa kita memperkuat diri kita dengan akidah, dengan iman kita. Nah, jadi teman-teman yang saya ingin juga sampaikan dan bahkan ini juga kita terus ingatkan di sertifikasi-sertifikasi kita bahwa yang utama adalah kita minta pertolongan kepada Allah, kita belajar bagaimana guru-guru kita, Ustadz Elvi, guru-guru kita Ustadz Abdullah Roy, dan guru-guru yang ada di dosen-dosen yang ada di IUU kita dengarkan, kita pelajari apa hikmah, apa kaidah dari ilmu syar'i yang mereka sampaikan dari kitab, dari dalil. Nah, agile coaching ini akan menyentuh bagaimana sebuah organisasi mengawal ilmu syar'i tersebut, ya, bukan masuk ke koridor ilmu syar'inya, tapi masuk ke bagaimana sumber daya manusianya memiliki kepemimpinan, memiliki kemampuan memimpin tim yang lebih baik. Nah, eh, relevansinya ke guru secara umum dan pimpinan lembaga secara umum adalah bagaimana seorang leader, seorang eh, bagian dari manajemen memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memimpin timnya. Mungkin itu sih dari saya. Baik, semoga menjawab Mas Hanif Ilham. Baik, kita kasih kesempatan untuk teman-teman kita yang lain, tapi perlu digarisbawahi kembali bahwa kuotanya ada satu pertanyaan per satu peserta. Saya lanjut ke tadi siapa dulu? Udah ada tambahan. Baik, Mas atau Mbak ini ya. Gayuh Erli Suminar, silakan untuk open mic. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, izin bertanya untuk bisa mengikuti eh, apa kegiatan ini, apakah persyaratannya kan tadi itu untuk leader-leader, tapi apakah ada harus harus sudah memimpin berapa apa maksudnya udah banyak gitu anak buahnya atau harus mempunyai banyak besar dulu gitu apa korporasi besar atau mungkin lembaganya sudah besar atau bagaimana karena Qadarullah kami ini baru merintis untuk membuat apa eh, apa ya semacam apa lembaga dakwah juga yang bergerak di Buletin Anak Islam dan itu baru sedikit gitu yang dibawahi timnya baru sedikit gitu. Apakah memungkinkan untuk bisa mengikuti kegiatan ini sebenarnya karena kami rasa sangat perlu panduan untuk nantinya digunakan untuk mengembangkan eh, organisasi ini. Demikian. Jazakumullah khair. Baik, tadi pertanyaannya kalau misalkan saya rangkum Mbak Galuh ya, terkait dengan apakah harus besar dulu organisasinya untuk mengikuti beasiswa ini atau tidak. Silakan Coach Daru dijawab pertanyaan. Mungkin Coach Isan yang paling pas nih, dan Oh Pak gitu. Evan yang paling pas. Iya, Oh gitu. Baik, Isan baik, dan paling baik. Kalau Pak gitu, Evan. Pak Evan atau Coach Ihsan silakan Mangga untuk dijawab.
Monggo Coach Iksan dulu. Baik. Baik. Eh, kompetensi ini ya, jadi ilmu yang kita pelajari nanti di Agile Coaching ini itu sebenarnya tadi saya sampaikan juga ya bahwa kita di level apapun sebagai leader ya, bahkan ketika kita memimpin diri kita sendiri pun itu membutuhkan kompetensi ini. Karena di program beasiswa ini ya, program Agile Coaching ini itu kita juga akan belajar tentang Agile Mindset. Akan belajar juga tentang Agile Mindset. Bagaimana kita bisa nantinya mindset kita itu bisa bertumbuh, tidak fixed mindset gitu. Kalau tadi Buya Elvi Sam gitu itu menyampaikan ada atau Ustadz Adiwira juga menyampaikan itu, kita akan ketika kita belajar agile coaching ini ya, kita bisa mengcoaching diri kita sendiri. Tadi sebagaimana yang disampaikan Gus Daru, self coaching itu kita bisa mengcoaching diri kita sendiri dan bahkan ketika kita baik itu kita sebagai coach atau sebagai coachee gitu tuh sebagai coachee tentu insya Allah akan banyak dapat menggali ya dengan dibantu seorang coach sebagai coachee kita akan terbantu untuk bisa menggali inspirasi yang ada pada diri kita, menggali inspirasi ya pada diri kita. Gitu. Kalau kita sebagai seorang coach dan sebagai seorang leader juga gitu bisa menggali inspirasi dari tim kita ya, kemudian memotivasi apa ya akan tumbuh motivasi dari mereka sendiri ya, artinya bukan kita memotivasi mereka karena ini bukan 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 untuk motivasi tapi tim kita ya personil dari tim-tim kita ini akan ketika dia mendapatkan insight, dapat mendapatkan manfaat dari proses coaching ini, masya Allah. Dan alhamdulillah kita di HSI ya kita udah terapkan itu. Alhamdulillah dan teman-teman di HSI banyak merasakan ya, baik di level koordinator maupun di level koordinator ya, kepala divisi, koordinator tim, dan di small team juga ketika ada leadernya belajar agile coaching, masya Allah, alhamdulillah. Jadi tidak harus sebenarnya ya kita organisasi kita harus besar, eh, punya misalnya stafnya harus 100, 200, 300, bahkan seandainya satu organisasi itu gitu ya, stafnya cuma satu, dua, tiga, tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Dan ini yang kita terapkan di HSI Barakallahu Fikum. Monggo Pak Evan mau menambahkan pengalaman di IOU, monggo silakan. Insya Allah sudah lengkap sekali Coach Iksan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallah. Baik, terima kasih banyak Coach Isan atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Galuh pertanyaan tadi. Eh, baik, saya tertarik nih. Nih, saya pikir ini adalah pertanyaan dari teman-teman mayoritas gitu ya di kolom chat terkait dengan mekanisme seleksinya nih, Coach Daru atau Coach Isan atau Pak Iwan ya, terkait dengan mekanisme seleksi untuk ikut beasiswa ini. Ya, Silakan Pak Evan. Evan. ya, silakan, silakan Pak Iwan. Masya Allah. Kena giliran juga akhirnya. Oke, baik. Jadi untuk proses pendaftarannya, silakan mengisi link ya. Jadi masing-masing ada link, ada dari IOU, ada dari Hijrah, dan juga ada dari HSI ya, Masya Allah. Jadi masing-masing memang sudah ada linknya masing-masing gitu kan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dari IOU silakan mengisi dari link IOU. Kemudian kalau dari HSI gitu kan ya bisa juga mengisi yang link HSI. HSI dan Hijrahku sama Pak linknya Pak. Sama ya? Yang Oke, untuk sama. umum cuma Yang satu untuk ya. umum ya. Ya.
Ya, Jadi HRI mungkin dan hijrah, jadi ya. bisa ngisi ke link sana gitu kan ya. Jadi nggak perlu Ya. double-double. Jadi khawatirnya nanti udah ngisi link satu, ngisi link yang lain gitu kan ya. Jadi nanti karena link-link itu nanti akan pendaftaran itu nanti akan kita kumpulkan jadi satu insya Allah gitu kan ya. Nah jadi itu Ya. proses pertama. Jadi silakan mengisi linknya yang ada gitu. Nah kemudian nanti akan ada proses seleksi ya. Karena kalau Allah sampai sekarang ini yang mengisi udah 200 lebih ya, Masya Allah gitu kan ya. Jadi memang apa ketertarikan dari teman-teman semua, Masya Allah gitu kan ya, dengan hijrah Quds yang membuat kami semua jadi termotivasi dan mudah-mudahan ini kita niatkan karena Allah gitu kan ya, kita benar-benar besarkan kemampuan dari umat ini untuk bisa melakukan coaching dan mentoring, Insya Allah gitu kan ya. Nah setelah itu nanti kita akan seleksi dari pendaftaran yang masuk dan kemudian insya Allah kami akan undang beberapa yang terpilih untuk mengikuti proses wawancara atau proses interview gitu ya. Nah, jadi setelah dilakukan proses interview kurang lebih sekitar setengah jam, jadi insya Allah nanti akan dilakukan oleh tim dari Hijrah Coach proses interviewnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada konfirmasi untuk yang terpilih termasuk juga dengan komitmen dan juga dengan bagaimana mengimplementasikan dan bagaimana kira-kira proses belajarnya itu benar-benar bisa maksimal gitu kan ya insya Allah gitu. Nah jadi prosesnya seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar silakan menunggu untuk dikontak. Kalau lolos nanti ada proses interview dan insya Allah nanti segera kami umumkan para peserta yang akan ikut karena Allah kuotanya masih terbatas ya untuk batch 5 dan mudah-mudahan nanti akan ada batch-batch yang lain insya Allah gitu. Itu Mas Heri, saya kembalikan ke Mas Heri. Izin menambahkan Pak Evan. Monggo, monggo silakan Ya, Coach. jadi teman-teman yang tadi sampaikan Pak Evan, link khusus IOU itu khusus untuk mahasiswa dan ini ya Pak Evan ya, dan mungkin dosen ya IOU ya Pak Evan ya. Dosen, Ah, mahasiswa, partners gitu kan ya. Partners, oke Ada baik. juga ya beberapa partners dari IUU. Ah, nah, namun sebenarnya memang kita punya link registrasi yang umum, yang itu di luar dari yang disebutkan Pak Evan tadi, peserta umum registrasinya ke satu link ya. Dan nanti mungkin justru yang untuk IOU, mahasiswa dan dosen serta lain-lain mungkin tidak di broadcast secara publik, mungkin akan di broadcast secara internal internal secara community ya. Namun yang kita broadcast secara publik, teman-teman bisa akses ke link yang ada di chat di Zoom ini, di chat box di Zoom, itu ada link yang teman-teman bisa akses untuk pendaftaran dari teman-teman yang publik. Namun ketika teman-teman dari mahasiswa IOU atau dari pengajar atau dari partner IOU, maka ada link yang khusus. Seperti itu. Baik, terima Ya. kasih banyak atas jawabannya Pak Ivan Indrawija dan Coach Daru ya. Eh, Baik, karena waktu sudah menunjukkan 21.24 ya, saya sedikit ringkas dari apa yang tadi kita bahas ya. Sangat banyak dan sangat urgent rasanya memang ketika kita mengusahakan setidaknya salah satu di antara staff ataupun eh, di level manajerial di manajemen kita masing-masing untuk ikut di beasiswa ini. Ya walaupun memang perlu disampaikan teman-teman semua kebetulan untuk kuotanya per saat ini memang cukup terbatas. Ya jadi jika berkesempatan silakan manfaatkan betul-betul kesempatan itu. Jika qadarullah belum berkesempatan, mudah-mudahan memiliki kesempatan di batch-batch selanjutnya. Ya, waktu sudah menunjukkan 21.25. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir dan meluangkan waktunya. Jazakumullah khairan asana jaza. Mungkin kita akhiri saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.